Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, alhamdulillah kita berjumpa lagi ya. Kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru, yaitu saya mulai untuk harinya hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin, katakanlah 3 hari ke depan ya. Kalau tanggalnya yaitu kita mulai ataupun saya awali mulai tanggal 13, tanggal 14 sampai tanggal batas waktu tanggal 15 ya. Semoga bisa dipahami ya buat semua sahabat di channel Ruang Batin ya. Oke ya, kali ini tema saya akan memberikan suatu tema, yaitu fakta apa yang akan terjadi ya. Kira-kira fakta apa yang akan terjadi buat kalian. Oke ya, ketika saya mengatakan fakta apa yang akan terjadi ya, tentunya apapun itu sobat ya, ketika nanti saya bacakan ya faktanya itu keluar baik ya, syukuri ya. Alhamdulillah, syukuri, aminkan, kan seperti itu ya. Nah, ketika faktanya itu ataupun pembacaannya nanti keluarnya itu kurang baik ya, ya jangan dijadikan sebagai rasa takut ya, ataupun jangan dijadikan sebagai pemikiran-pemikiran yang mengkhawatirkan ya sahabatnya. Tapi apa? Tapi jadikanlah fakta untuk hal-hal yang buruk tersebut, jadikan sebagai suatu langkah agar kita lebih waspada lagi ya, lebih berhati-hati lagi sobat ya, untuk menghadapi situasi langkah berikutnya. Kan seperti itu sobat ya. Dan nantinya sudah jelas ya, ketika saya mengatakan eh, fakta apa yang terjadi itu tetap ya, saya akan menarik 3 hal ya, yaitu di faktor asmara, di faktor pekerjaan, juga di faktor keuangan. Nah, tetap ya. Jadi istilahnya seperti yang barusan saya sebutkan. Apapun nanti faktanya, ketika itu baik ya syukuri, aminkan ya. Ketika faktanya kurang baik ya jangan ditakuti ya, tapi jadikan sebagai waspada dan langkah kita agar berhati-hati ke depannya ya. Poinnya di situ sahabat ya. Nah, jadi tidak terjadi kesalahan untuk bisa memahami. Ya, nah seperti apakah nantinya ya, sekali lagi jangan di skip ya, tonton sampai habis agar tidak terjadi salah memahami. Sekali lagi seperti itu sobat ya. Ya, saya rasa sudah bisa dipahami apapun yang sudah saya jelaskan ya. Yang poin terakhir tetap saya mengatakan apapun readingan saya ya, uploadan saya itu bersifat prediksi, bersifat terawang, dan yang paling utama bersifat general reading. Tarikan energinya itu luas ya, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak tetap zodiak kalian. Ketika itu ada tepat ya, ada resonate ya, syukur alhamdulillah sobat ya. Itulah ya. Biarpun nanti istilahnya tuh tepatnya resonate-nya itu tentang halal kebaikan ya, tentang halal keburukan. Nah, ya syukuri saja seperti yang sudah saya jelaskan. Ketika baik ya jadikan, aminkan saja. Ketika kurang baik ya jadikan waspada. Ketika kurang baik jadikan waspada. Itu ya poinnya ya. Nah, terus ketika eh, tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa. Itu loh sobat ya. Jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi. Karena ini kan bersifat general reading. Beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan secara pribadi ataupun private, saya bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info kalian. Nah, itulah yang akan saya fokuskan, yang akan saya tembak. Ya. Nah, itu nanti kalian akan bisa mendapatkan suatu kepastian jawaban. Kalau kalian privat ataupun secara pribadi. Itu ya. Ya, semoga bisa dipahami ya. Lanjut setelah zodiak Capricorn ya sobat, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Leo, ya, artinya zodiak Leo akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Ya, alhamdulillah ya, saya sudah menarik 3 energi. Kita buka dulu untuk asmara Leo ya, 3 hari ke depan dulu. Ini mantap ya untuk Leo. Kartu utama kalian muncul The Lovers ya. Itu ada sepasang laki-laki perempuan sama belakangnya seperti ada malaikat ya. The Lovers ini kartu paling positif. Terus dikonfirmasi sama kartu Knight of Cup. Ada prajurit naik kuda sedang membawa cup ya. Itu ya. Ini kalau saya tangkap untuk asmara dari zodiak Leo, energinya tertangkap seputar asmara ya. Kelihatannya di sini bisa dikatakan Leo ini sedang lagi inform ya, kalau bisa menangkapnya. Jadi energinya itu sedang lagi bahagia di sini. Dalam arti mungkin hati kalian sama pasangan kalian ataupun hati pasangan kalian sama kalian itu sedang lagi klik-kliknya, sedang lagi cocok-cocoknya, kan seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan sedang lagi bahagia ya, mungkin tidak ada perdebatan, yang ada mungkin rasa saling pengertian ya, rasa saling kasih sayang, yang ada seperti itu yang saya tangkap ya. Jadi bisa dikatakan zodiak Leo kali ini bisa dikatakan 3 hari ke depan bisa cukup aman ya gitu loh, cukup aman, dan istilahnya kalian sedang lagi keluar dari berbagai masalah. Yang jelas di sini kalian keluar dari berbagai masalah, yang ada hanya yang ada hanya sebuah kebahagiaan ya, keharmonisan. Itu yang kalian rasakan nantinya, kira-kira seperti itu di 3 hari ke depan. Jadi ketika kalian datang masalah pun di sini akan cepat terselesaikan, akan cepat dingin, akan cepat kembali pulih ya. Yang menjauh akan merapat lagi, kira-kira seperti itu. Jadi jelas di sini ada yang suatu dorongan energi yang bagus untuk the lover ini. Nah, jadi asmara kalian bisa dikatakan masih cukup aman, masih cukup terkendali, masih cukup terkontrol di sini ya. Bagus ya untuk zodiak Leo ya. Karena mungkin ada suatu energi ya, energi positif juga di sini. Terus dikonfirmasi sama kartu Knight of Cup ya, gitu. Dimana di sini saya menangkap apa ya istilahnya itu, di samping itu Leo juga ingin menjaga ya, gitu loh. Maksud saya ketika kalian sudah menemukan kebahagiaan ataupun kestabilan ya, biarpun kalian sudah menemukan itu, mungkin sudah merasakan. Nah di sini kalian tetap ingin menjaga, dan kalian juga ingin tetap lebih lebih mempunyai pemikiran bagaimana langkah kedepannya agar bisa lebih harmonis lagi, lebih stabil lagi. Itu yang kalian pikirkan. Karena saya menangkap di sini kalian sudah mempunyai pemikiran ataupun sudah mempunyai ide bagaimana cara untuk bisa mengembangkan hubungan asmara saya lagi agar bisa lebih baik lagi ya. Bagaimana ingin adanya suatu pertumbuhan agar lebih baik lagi. Itu kalian, kalau saya tangkap kelihatannya kalian sudah punya rencana itu. Nah, tinggal kalian menjalankan. Cuma di sini jangan terkesan lambat untuk Leo ya. Biarpun saya menangkap di sini masih sedang aman, baik-baik saja. Ketika kalian punya ide bagus ya, solusi yang bagus ya, tetap istilahnya itu ya cepat jalankan. Gitu loh. Kalian akan bisa menemukan sebuah hal yang bagus pula nantinya gitu loh ya. Jadi jelas ya. Jadi di sini kalian punya pemikiran ya, itu jangan terkesan lambat. Segera segera ambil tindakan ya, segera capek apa yang sedang kalian pikirkan. Intinya di sini jelas ya, gitu loh, bahwa kalian itu sudah punya rencana, tinggal menjalankan saja. Rencananya ke depannya seperti apa, seperti apa itu kalian harus cepat ya. Lebih cepat kan lebih bagus. Biarpun sekali lagi ini terdeteksi masih cukup aman untuk Leo ya. Oke, nanti di segmen terakhir akan saya deteksi semua. Sekarang kita lanjut untuk pekerjaan Leo. Di sini ada Pack of Pentacles, ada seseorang sedang memegang koin sambil melihat koinnya. Dikonfirmasi sama kartu di Chariot, ada satu laki-laki, depannya ada hewan zaman dahulu ya, singa putih sama singa hitam. Ini kalau saya tangkap ya untuk energi Leo pekerjaan di sini kelihatannya Leo sedang adanya suatu pemikiran di sini ya. Mungkin sedang adanya suatu ya bisa dikatakan imajinasi lah ya. Adanya suatu renungan, bukan imajinasi ya, kelihatannya di sini lebih cenderung ke masalah renungan. Jadi kalian itu sedang merenung, sedang berpikir untuk mendapatkan ide ataupun bagaimana mendapatkan solusi agar pekerjaan yang selama ini kalian jalankan itu bisa adanya keberhasilan, bisa adanya suatu perkembangan, bisa adanya suatu pencapaian target. Itu yang saya tangkap di sini ya. Jadi kalian adanya suatu renungan, pemikiran ya, tentang pekerjaan kalian yang selama ini kalian jalankan ataupun karier kalian yang selama ini kalian jalankan. Yaitu tadi kalian ingin adanya suatu perkembangan ya, akan adanya suatu pencapaian target. Nah, di sini kalian sedang seperti itu energinya. Sedang memikirkan istilahnya itu sedang berkonsentrasi untuk perkembangan di seputar pekerjaan. Itu yang saya tangkap ya. Terus dikonfirmasi sama kartu di Chariot ya, gitu. Cuman di sini mungkin ketika kalian adanya suatu pemikiran, kalian
seperti yang saya katakan tadi, sedang adanya suatu renungan untuk pencapaian target ya. Di sini kelihatannya kalian juga dihadapkan dengan suatu masalah. Akhirnya kalian di sini muncul rasa bimbang, rasa ragu. Gitu ya. Ya bisa saja ide kalian yang sudah kalian dapatkan itu terus kalian timbang-timbang lagi, kalian istilahnya kalian bolak-balik lagi, apakah ini bagus direncanakan atau tidak untuk mengejar target-target. Nah, di situ kelihatan akhirnya kalian apa muncul rasa bimbang di sini gitu. Saran saya ya jangan ada rasa bimbang karena di sini kalian sedang dihadapkan sesuatu. Yaitu tadi mungkin bisa saja secara pemikiran ya kalian mendapatkan solusi ataupun gagasan. Nah, itu kan juga akhirnya kalian ada suatu kebimbangan gitu loh. Saya rasa ya kalian harus konsekuensi. Ketika kalian sudah memikirkan hal-hal yang baik untuk perkembangan, terus kalian menemukan solusi, itu yang namanya konsekuensi. Mau nggak mau ya harus kalian jalankan, jangan ada bimbang. Nah kalau kalian bimbang, kalau kalian ragu di hadapan sebuah masalah, ya, gitu loh. Ya jangan memikirkan sesuatu. Kan resikonya ketika kita memikirkan sesuatu ya memang ya kalau bisa ya jangan ada suatu bimbang, jangan ada suatu ragu. Ambil salah satu keputusan, ambil salah satu jawaban. Nah, kan seperti itu karena di sini menggambarkan dua sosok gitu loh ya. Ketika kalian memilih singa, ini contoh ya. Ketika kalian memilih singa putih katakanlah jalan kanan. Ketika kalian sudah berpikir menemukan solusi, ambil jalan kanan ketika itu akan baik. Ya sama, ketika kalian memilih singa hitam ataupun jalan kiri, kalian sedang berpikir sesuatu. Akhirnya kalian menemukan istilahnya menemukan solusi. Ya ambil jalan kiri ketika itu memang ada satu perbaikan. Intinya kan di situ. Jadi jelas buang rasa bimbang, buang rasa ragu. Jangan ada rasa ragu sobat di sini. Karena di sini kalian terkesan ragu-ragu untuk menjalankan sesuatu. Ya, untuk mengambil sebuah keputusan ketika ada masalah kelihatannya kalian di sini ada suatu rasa bimbang mana yang terbaik, jalan mana yang harus saya pilih. Ya bismillah saja pilih salah satu. Yakin. Ya sekali lagi bismillah ataupun yakin ya. Ya itulah kalian pilih jalannya. Nah, itu akan insya Allah akan bisa ataupun semoga akan bisa menjadikan perkembangan ataupun perbaikan di pekerjaan kalian. Nah, kan seperti itu ya. Kita lanjut untuk keuangan. Di sini ada King of Pentacles, ada prajurit naik kuda sedang membawa koin juga ya, atau membawa Pentacles ya. Dikonfirmasi sama kartu 8 cup ya. Tuh, 8 cup sudah tersusun rapi tapi ditinggalkan sama seseorang. Ini kalau saya tangkap energi dari Leo ya tentang masalah keuangan ya. King of Pentacles artinya di sini ya dia Leo sih bisa dikatakan ada harapan di sini ya. Maksud saya itu ada harapan suatu keresikan yang masuk ya. Itu dulu poinnya ya. Yang saya katakan ini kelihatannya ada harapan, ada suatu keresikan yang masuk entah besar entah kecil syukuri ya. Baik itu secara terduga maupun tak terduga. Poinnya di situ dulu ya. Cuman di sini istilahnya itu ketika kalian mendapatkan suatu keuangan ya. Nah, di sini kalian harus jangan sampai salah memilih sobat ya. Ataupun gini, ataupun kalian ketika keuangan kalian sedang stabil, ini kalian sedang berpikir langkah ke depannya nanti seperti apa. Ya sama ketika saya mengatakan tadi, ketika saya mendapatkan keuangan yang masuk, mendapatkan kerjaan, nanti uang ini saya apakan. Nah, itu yang saya tangkap di kartu ini gitu loh. Saya apakan, enaknya nih buat apa? Nah itu ya. Jadi kalian harus jangan salah untuk apa ya, untuk bisa menjalankan keuangan kalian di langkah selanjutnya. Untuk istilahnya keperluan-keperluan langkah selanjutnya itu jangan sampai salah jalan kalian di sini. Gitu loh sobat ya. Jadi jelas di sini kalian mempunyai apa ya pandangan langkah ke depan sih bagus ya untuk bisa bagaimana bisa stabil lagi, bagaimana bisa berkembang lagi tentang seputar keuangan ya, bisa adanya tabungan-tabungan itu kan bagus langkah-langkah. Cuman di sini sekali lagi jangan sampai salah melangkah, gitu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 8 cup artinya di sini seperti yang saya katakan tadi ya, jangan salah melangkah gitu loh. Cuman di kartu konfirm ini saya menangkap energi dan suatu kekecewaan ini untuk zodiak Leo ya. Gitu. Ya mungkin gini ya, bisa dikatakan ketika itu sudah kalian jalankan di sini mungkin ada sedikit miss gitu loh ya. Ada sedikit kesalahan ya. Sehingga harapan kalian ya ataupun impian kalian ataupun cita-cita kalian itu tidak seindah kenyataan. Makanya di sini ada suatu kekecewaan. Nah, apalagi kalian sudah saya mengatakan mungkin kalian adanya suatu apa ya penyusunan rencana di sini tentang keuangan kalian itu sudah kalian susun dengan baik. Cuman entah kenapa di sini ada kekecewaan yaitu tadi artinya ya mungkin impian kalian ya ataupun rencana yang sudah kalian susun selama ini istilahnya itu meleset gitu sahabat. Tidak seperti yang kalian harapkan. Artinya kalian di sini adanya suatu kekecewaan. Adanya suatu kekecewaan di sini.
Istilahnya itu kebaikan ya, kepositifan ya tinggal kenangan. Ibaratnya kan seperti itu ya. Cuman saya sarankan ya tetap semangat saja. Ya. Ini kenapa kok apa istilahnya sudah tersusun rapi kan ini? Kok kenapa kok ada halangan gitu loh. Oke ya, akan saya deteksi biar lebih jelas ya untuk ketiganya ya. Oke, saya bisa mendapatkan petunjuk ya. Kalau di faktor keuangan ya, fakta yang di faktor asmara, fakta yang akan terjadi ataupun fakta yang akan terungkap di sini kelihatannya akan bagus untuk zodiak Leo kali ini. Apapun itu kalian sedang diuntungkan ya. Saya rasa tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan ataupun yang perlu kalian khawatirkan. Saya rasa ya tidak ada seperti itulah. Yang jelas bagus ya. Fakta yang akan terjadi. Terus kalau di pekerjaan ini fakta yang akan terjadi bisa dikatakan saya menangkap ada suatu 50-50, 50%, 50%. Dalam arti gini ya. Ketika kalian ada suatu pemikiran ya, terus kalian dihadapkan dengan rasa bimbang ataupun rasa ragu. Nah, di sini mungkin bisa saja yang 50% itu kalian tepat untuk memilih jalan, tepat untuk mengambil suatu tindakan seperti yang sudah saya jelaskan di kedua kartu ini. Nah, maka itu saya tadi menangkap mungkin 50%, 50%, artinya bisa saja itu tepat pilihan kalian. Kalian akan berhasil apapun itu ya, bisa stabil, mungkin minim lah adanya suatu kelancaran ataupun minim adanya suatu pencapaian target yang selama ini kalian inginkan. Itu yang 50%. Yang 50% lagi kelihatannya masih kurang bagus ya ini. Mungkin ada beberapa dari kalian yang semakin apa ya istilahnya itu semakin kesulitan di sini ya, mungkin salah memilih lah seperti itu ya, salah memilih langkah ataupun salah memilih tindakan, salah memilih jalan, bisa saja seperti itu. Akhirnya di sini yang 50% ini menggambarkan ya masih banyak sendatan, masih banyak halangan, masih sulit untuk mencapai target-target. Itu yang saya tangkap ya. Semoga saja yang 50% yang baik ini faktanya kena sama kalian. Itu ya sudah saya jelaskan di faktor pekerjaan. Sekarang di faktor keuangan ya. Saya menangkap di sini bisa dikatakan sama ya, hampir 50%, 50%. Saya menangkap seperti itu energinya. Jadi bisa dikatakan ketika kalian ada uang ataupun keuangan kalian sedang bersahabat, saya tadi kan mengatakan kalian sedang memikirkan situasi ya, memikirkan langkah ke depannya seperti apa. Nah, di situ intinya kelihatannya akan berhasil, akan mencapai sebuah apa ya, sebuah impian yang selama ini kalian harapkan itu akan menjadi kenyataan. Bisa saja kalian seperti yang saya katakan tadi di poin awal, bisa saja kalian akan dihantam sebuah kerezekian. Bisa saja seperti itu. Jadi kalian diuntungkan lah. Nah, yang 50% lagi, yang 50% lagi kelihatannya di sini ya itu tadi yang saya katakan. Ternyata impian harapan tidak seindah kenyataan. Justru kalian di sini ada suatu kekecewaan, ada suatu kesedihan, ya. Kok makin tidak stabil, kok makin banyak halangan, kok makin banyak sendatan. Serasa sulit ada suatu tabungan-tabungan keuangan. Itu yang saya tangkap di 50% yang satunya lagi. Karena saya menangkap ada suatu energi yang kurang bagus di faktor keuangan untuk zodiak Leo. Kalau bisa di netral ya. Jangan sampai merambat kemana-mana ini ya. Gitu loh ya. Tetap saja dikontrol masalah pengeluaran dan pemasukan ya. Saran saya ya jangan sampai lebih besar pengeluaran sobat ya. Harap direm dulu, harap dihemat dulu kan tidak masalah. Itu ya. Oke, sudah saya jelaskan semua. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat apapun itu, bacaan yang baik tetap jadikan semangat dan motivasi saja ya. Syukuri, aminkan ketika itu memang nyata ataupun baik ya. Karena ucapan adalah doa. Ketika pembacanya kurang baik ya jangan ditakuti sahabat, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah. Fungsinya apa ya? Fungsinya agar kita lebih waspada, lebih selamat, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Kan seperti itu. Jadi apapun informasi berita dari saya tetap saya kembalikan sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tetap saya selalu berpesan ketika kalian dalam masalah sudah kalian logikakan sudah tidak masuk akal, banyak keganjilan, banyak ketidakwajaran. Jadi tidak ada salahnya kita kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga ikhtiatannya orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka bisa memberikan solusi, akhirnya aura kalian terbuka lagi. Jadi kepositifan, kerezekian itu akan mudah masuk.
Karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri, sobat. Apalagi sudah mengetahui, merasakan, tapi tidak mau mengubahnya, ketika itu memang tidak logika. Kita biarkan saja ya, selamanya kita akan terpuruk. Selamanya banyak sendatan, justru itu akan terjadi. Karena sudah banyak yang konsultasi seperti itu. Ya, ujung-ujungnya akhirnya mendapatkan pembukaan aura. Nah, itu ya, semoga bisa dipahami apa yang sudah saya sampaikan. Ya, sekali lagi, mungkin itu dulu, dan semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.